Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi program studi ilmu perpustakaan. Baik teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang kuliah di bidang ilmu perpustakaan, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk menumbuhkan inspirasi lah ya, kaitan dengan penelitian program studi ilmu perpustakaan yang teman-teman tekuni. Di dalam kesempatan ini saya memfokuskan pembahasan pada perpustakaan berbasis inklusi sosial ya. Jadi ini jadi bisa teman-teman meneliti ke arah perpustakaan inklusi sosial. Nah, perpustakaan itu memiliki peranan penting untuk menyediakan fasilitas ya, fasilitas belajar bagi mereka yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman di berbagai bidang misalnya. Secara tradisional, perpustakaan, kalau kita bicara tentang perpustakaan itu pasti pikirannya, kalau berpikir tradisional itu berisi buku-buku ya, buku-buku dan majalah. Apakah itu pelajaran ataupun majalah, itu biasanya yang ilmu-ilmu populer ya, yang dibahas dengan segera misalnya. Lalu bukunya juga bisa buku orang dewasa, anak-anak dan remaja. Nah itu kalau kita berpikir tentang perpustakaan secara tradisional, mungkin ini masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang belum tersentuh perkembangan zaman atau belum melakukan perubahan. Tetapi pada umumnya perpustakaan itu sudah bergeser dari yang tadi saya katakan menjadi lebih luas lagi, meningkat menjadi misalnya perpustakaan digital misalnya. Jadi bukan hanya buku-buku yang dalam majalah dalam bentuk cetak, tetapi bisa menyimpan media-media lain yang dalam bentuk audio visual ya, misalnya film dan sebagainya. Kalau zaman dulu misalnya di perpustakaan itu ada slide projector yang boleh dipakai untuk belajar, ada opak, ada film strip ya. Mungkin buat teman-teman zaman sekarang itu sudah nggak dibicarakan, tapi zaman saya dulu masih ada tuh media-media yang tersimpan di perpustakaan seperti itu. Nah, jadi kalau secara umum perpustakaan itu adalah sebab karena perkembangan zaman dengan pesat itu ya, perpustakaan juga ikut berkembang, yaitu menjadi pusat informasi, pusat ataupun tempat untuk mengakses berbagai informasi melalui media-media baru, misalnya media-media yang modern. Baik teman-teman sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial? Yaitu perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya. Jadi perpustakaan ini bukan dikhususkan untuk orang-orang yang belajar secara formal, tetapi baik secara informal maupun non formal. Jadi ditentukan segmennya adalah masyarakat ya. Masyarakat itu boleh siapa saja, apakah mereka yang sedang menjalani pendidikan formal, informal maupun non formal. Jadi semuanya boleh memanfaatkan fasilitas belajar di perpustakaan. Itu namanya disebut perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya ulangi, jadi yang dimaksud dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya. Nah, program ini bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan ya. Jadi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat sekitarnya gitu. Jadi dalam hal ini kemampuan literasi juga meningkat ya kalau ada perpustakaan yang berinklusi sosial. Nah, kehadiran dari perpustakaan inklusi sosial ini
menjadikan perpustakaan itu sebagai ruang untuk berbagi pengalaman. Jadi bukan hanya untuk membaca saja, tetapi bisa untuk misalnya ada ruang-ruang untuk berbagi pengalaman antar anggota masyarakat misalnya gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi ruang belajar kontekstual. Jadi mungkin ada sumber-sumber belajar, buku dan sebagainya, hasil-hasil penelitian yang ada di perpustakaan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar kontekstual. Lalu yang berikutnya ada buku-buku atau fasilitas atau media belajar yang bisa digunakan untuk melatih keterampilan, ya, misalnya budidaya tanaman macam-macam. Tanaman apa? Tanaman cabai, tanaman sayur, atau budidaya peternakan, misalnya apa, ikan, kambing dan sebagainya, atau budidaya tanaman hias dan sebagainya. Pokoknya tergantung kepada potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, apa yang disampaikan tadi dari poin yang satu, kedua, jadi belajar pengalaman, belajar kontekstual, dan belajar meningkatkan keterampilan, itu adalah perubahan paradigma baru dari perpustakaan. Jadi jangan sampai zaman sudah berkembang kita masih berpikir bahwa perpustakaan itu hanya berisi bahan-bahan tercetak dan hanya untuk membaca. Ternyata dengan inklusi sosial ini, perubahan perpustakaan bukan hanya itu, tetapi sudah merambah ke tujuan-tujuan belajar yang lainnya. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi peran perpustakaan itu adalah sebagai penghubung, ya. Misalnya sumber belajar dengan orang yang menggunakan sumber belajar, penghubung dari orang yang ingin meningkatkan keterampilan, ya, datang ke perpustakaan tersebut yang ada di masyarakat, maka meningkat keterampilannya. Kemudian misalnya ingin berbagi pengalaman nih yang sudah sukses melaksanakan, misalnya ada usaha apa ya, pengembangan kerupuk misalnya, ya, di usaha di daerahnya masing-masing, lalu ingin berbagi pengalaman. Atau mungkin kalau tempat wilayahnya itu adalah pada umumnya bertani atau menanam pisang misalnya, kan bisa dibuat keripik pisang misalnya, jadi industri keripik pisang misalnya. Nah, satu sama lain melakukan FGD di perpustakaan misalnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, arti dari inklusi sosial itu adalah kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi, ya, jadi tidak terbatas, ya. Kalau terbatas namanya eksklusif, ya. Kalau ini inklusif, inklusi, ya. Jadi semua individu, muda, remaja, ya, ataupun orang dewasa, orang tua, laki-laki dan perempuan, siapapun dia bisa sama-sama memanfaatkan perpustakaan itu untuk memberdayakan ekonomi, ya. Jadi pendidikan berjalan, lalu dalam rangka pendewasaan, pendidikan ekonomi juga berjalan gitu, ya. Jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakatnya, gitu, ya. Jadi ini bisa menjadi judul atau menjadi inspirasi teman-teman yang ingin meneliti tentang perpustakaan, merambah ke perpustakaan inklusi. Jadi peran perpustakaan yang modern ini kita teliti di masyarakat, dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan macam-macam. Jadi fungsinya adalah siapapun yang dapat memanfaatkan perpustakaan yang dibangun di wilayah tertentu, maka akan menjadikan status perpustakaan itu sebagai perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk menulis baik itu skripsi maupun tesis yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Jadi perpustakaannya sudah menggunakan paradigma baru, ya. Jadi sudah bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di daerahnya di mana perpustakaan itu didirikan.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.